minta mulia, minta jalan takwa, jangan hanya sekedar minta harta. Minta, ya Allah, kalaupun minta rizki, mintanya yang pasti, rizqan halalan thayyiban mubarakan. Karena yang namanya harta tuh teman-teman, begitu haram maka keluarnya juga nggak enak. Didapat dari jalan yang nggak bagus, keluarnya juga nggak bagus. Kalau didapat dari jalan yang bagus, keluarnya bagus. Didapat dari jalan yang berkah, bukan hanya bagus tapi berkah, maka keluarnya juga akan jadi amalan-amalan berkah. Kamu mengira bahwasanya yang namanya urusan pemberian itu cuman harta apa? Teman-teman saya sekalian, kalau harta satu-satunya rizki yang Allah bagi kepada hamba-hambanya, gak bakalan Allah bikin Fir'aun lebih kaya daripada Nabi Musa. Gak akan Allah bikin Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Pada prakteknya Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Fir'aun, Haman, Qarun lebih kaya daripada Nabi Musa. Enggak lihat apa? Allah cerita tentang hartanya si Qarun, teman-teman sekalian. Sampai kunci buat dia nyimpen, berangkas buat dia nyimpen kunci. Coba kebayang kan? Jadi kan nih dia punya ruangan tempat dia ngisiin uang emas dia nih. Uang emasnya ditaruh di kamar. Habis itu dikunci. Kuncinya disimpan di berangkas. Ya, berangkas kotak-kotak besi itu loh, taruh di situ. Nanti dia punya lagi hartanya dia ini dikunci lagi sama dia, kuncinya ditaruh di berangkas lagi. Yang satu dong, kan itu ya, satu berangkas nih buat banyak kunci di situ. Nah ini si berangkasnya nih, kotak-kotak besinya nggak bisa muat dibawa 70 ekor unta. Berangkas kuncinya. Coba kebayang nggak? Bukan hartanya loh, ini bukan hartanya. Berangkas kuncinya doang nggak bisa dibawa sama 70 ekor unta. Yang cerita begini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita. Saya kalau udah nyampe di ayat itu tuh, saya ketawa-ketawa geli ngebayanginnya. Ya Allah, nih Qarun kocak banget dah. Dan dia itu teman-teman saya sekalian, si Qarun ini kocaknya nih ya, tiap dia pergi keluar kota, dia bawa tuh kunci berangkasnya. Mau ruwet banget gak sih? Repot bener gak sih ini orang? Ama hartanya, bukan dia memperbudak hartanya, tapi hartanya memperbudak dia. Bawa. Segitunya ada orang minta sedekah 1 uang emas, dia gak mau bagi. Terakhir ujiannya, ada orang datang kepada Nabi Musa. Malaikat Allah utuskan. Orang miskin datang. Kata Nabi Musa, coba dah minta sama Qarun. Nah nih, bilangin nama Qarun, dia ini kan kaya karena doa saya. Doanya Nabi Musa loh. Memang banyak para ulama-ulama zaman sekarang juga gitu. Kalau orang susah pada datang ke ulama. Ulama, nabi, wali itu. Orang susah dimintain doa. Udah begitu kaya lupa. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Ya Allah. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi Musa. Dia bilang, wahai Musa, doakan saya. Didoain sama Nabi Musa, dia pun kemudian gak lama, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Umurnya orang dulu kan panjang-panjang. Jadi orang paling kaya di negerinya itu sampai dengan seperti itu. Akhirnya bilangin, katanya Nabi Musa, pergilah kamu Qarun, minta sama Qarun, bilangin sama dia, kan kamu kaya dari doanya Nabi Musa. Kalau dia gak ngaku, balikin ke saya, bilangin sama saya. Akhirnya kemudian datang dia ke Qarun, diminta. Kata Qarun, sembarangan. Saya kaya ini keturunan. Saya kaya karena turunan. Begitu tanjakan miskin lagi.
Dia nih kaya katanya karena turunan. Walau tahu akabir min akabir. Dia diwarisin dari orang kaya, bapaknya kaya gitu kan. Saya bukan orang kaya baru katanya gitu. Saya orang kaya lama. OKL dia bukan OKB. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian sampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa doain, ya Allah, nih Korun nih udah jadi toghofil ard, udah jadi orang yang keluar batas. Maka berikanlah pelajaran baginya dan bagi hamba-hambamu. Teman-teman sekalian, sama Allah dibikin dia masuk ke tanah. Hanya semua yang dimiliki Korun aja, tetangganya kagak kenapa-napa. Jadi yang diblesekin ke tanah cuman Korun dan seluruh hartanya doang. Tetangganya, sampingnya, jalanan gak ada yang kenapa-napa. Masuk. Sampai Musa pada keluar. Nabi Musa keluar, umatnya Bani Israel ini pada keluar, pada ngeliatin. Kenapa begitu tuh? Ya ampun, tanpa mereka bisa buat apa-apa. Akhirnya Korun bilang, Musa, aku ini kaya dari doamu, wahai Musa, tolong sekarang selamatkan saya. Udah susah, minta lagi doa. Sampai sekarang ulama tuh kayak begitu. Waktunya dia miskin, minta doanya mau ulama. Dia kaya kemudian lupa sama ulama. Pas giliran bangkrut atau kemudian kena tangkap KPK atau kemudian kena tangkap penjara urusan apa, penipuan atau apa, baru minta doa lagi sama ulama. Dan kerjanya kan kayak gitu tuh. Teman-teman saya sekalian, Nabi Musa bilang, udah deh kamu Korun, emang dasar sekarang kamu baru nyesel, udah gak bisa lagi diapa-apain. Terus tuh sampai masuk ke tanah. Makanya sampai sekarang orang kalau nemu harta dalam tanah dibilang harta. Padahal belum tentu punyanya si Karun ya. Saya nggak tahu, Karun kan dulu tinggalnya di Mesir. Saya nggak tahu kalau nemunya di Condet. Jadi gitu teman-teman sekalian. Nih ya. Jadi tuh harta bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Minta mulia, minta jalan takwa, jangan hanya sekedar minta harta. Minta, ya Allah, kalaupun minta rizki, mintanya yang pasti, rizqan halalan thayyiban mubarakan. Karena yang namanya harta tuh teman-teman, begitu haram maka keluarnya juga nggak enak. Didapat dari jalan yang nggak bagus, keluarnya juga nggak bagus. Kalau didapat dari jalan yang bagus, keluarnya bagus. Didapat dari jalan yang berkah, bukan hanya bagus tapi berkah, maka keluarnya juga akan jadi amalan-amalan berkah. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan sama kita sekalian berupa harta yang halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang penting hatimu jangan pernah ragu-ragu. Tetaplah yakin bahwa sang pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Teman-teman saya sekalian, urusan apa aja, ada nih perempuan begitu baca ayat tentang poligami, ini beneran ada apa dalam Quran? Ya kan ada. Ya saya tahu ada, nggak usah dibilang. Jawabin ada. Teman-teman saya sekalian, emang udah ada dalam Quran, gitu kan ya? Tapi kan Ustazah, memangnya Allah nggak tahu apa kalau perempuan di poligami itu sakit? Iya tahu. Kenapa Allah ngasih syariat yang menyakitkan? Nah nih teman-teman saya sekalian, hati-hati nih sama jaga hati terhadap urusan Allah, gitu kan ya? Hati-hati teman-teman saya sekalian, bahwa itu adalah salah satu dari pembolehan bagi kaum laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri. Itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kamu protes kayak gimana, nggak akan pernah ada ceritanya kamu bangun tidur ayat itu dihilang. Betul apa enggak? Gitu ya? Wah, tiba-tiba kamu bangun tidur berada di negara mana, tiba-tiba
Kemudian kamu buka ayat itu nggak ada gitu, nggak ada ceritanya teman-teman sekalian. Wahyu udah selesai, wahyu udah selesai. Nah kenapa sudah ada ayat kayak begitu? Saya nggak sanggup Ustaz. Itu lain, gitu kan ya? Itu lain. Nah kalau urusan kamu nggak sanggup, jadi kamu pertama terima dulu, terima fakta bahwa itu memang bagian dari syariat. Selebihnya kalau kamu nggak tahan, kamu nggak sanggup, kamu nggak kuat, hati kamu nggak tahan, kamu minta sama Allah. Kan begitu ya? Kamu tinggal doa sama Allah SWT. Kan juga ada suami yang dibuat kawin lebih dari satu, ada juga yang satu, ada juga bahkan yang nggak kawin. Halo? Ya. Gitu. Jadi kamu tinggal minta sama Allah SWT, ya Allah, saya nggak mau dipoligami. Emang kamu udah kawin? Belum. Kawin aja belum. Kawin dulu aja. Nah, nanti kalau ternyata habis kawin kamu ngerasa kamu nggak sanggup dipoligami, doa lagi. Kan begitu ya? Doanya, ya Allah, kalau Engkau tahu hati saya nggak sanggup, jangan. Kan begitu ya? Ya Allah, jangan buat saya berada dalam situasi di mana saya tidak akan sanggup menjalankannya. Nah, itu nanti kalau kayak begitu, kalau ternyata memang teman-teman sekalian, Allah lihatnya kamu sanggup, ya Allah kan kasih juga. Kalau gitu saya nggak mau naik-naikin keimanan Ustazah, biar saya nggak sanggup terus-terusan. Ya jangan gitu. Lagian naikin keimanan kan juga bukan cuma dari hal itu juga. Bukan hanya dari hal itu saja. Meskipun hal itu juga salah satu dari tahapan perempuan menaikkan keimanan, salah satu. Tapi ada banyak jalan-jalan yang lain. Kan teman-teman saya sekalian, enggak. Kalau saya nggak sanggup, saya boleh nggak sih minta ujian? Jangan yang itu, boleh aja. Tapi kan diijabahnya terserah Allah juga. Makanya jangan terlalu mencintai sesuatu atau seseorang. Ujianmu biasanya berasal dari sana, gitu, ya. Tapi dengan protes sama aturannya Allah, syariatnya Allah, ini yang berbahaya buat hati kita, buat hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, teman-teman. Terhadap urusan apapun, Ustazah, memangnya Allah nggak tahu kalau ini menyakitkan? Iya, Allah tahu. Sama halnya dengan Ustazah, banjir dari Allah bukan? Dari Allah. Emangnya Allah nggak tahu gitu kalau orang dikasih banjir itu sakit? Tahu. Terus kenapa dikasih banjir? Suka-suka Allah. Orang semuanya punyanya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah udah ngasih tahu jawabannya. Kenapa saya kasih ujian kepada orang? Saya mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat baik. Allah tuh kayak dokter, teman-teman saya sekalian. Allah tuh kayak dokter. Dokter tuh ngobatin sesuai. Ini orang perlu diobatin ini, yang ini perlu diobatin. Ada orang-orang yang nggak usah kayak diobatin, naik terus derajatnya. Nih udah baik, naik terus derajatnya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia nggak diuji dengan hal-hal yang, iya dia udah mampu, dia udah lewat. Diujinya dengan hal-hal yang lain sehingga ibadahnya naik terus. Masya Allah. Ini ya, Allahumma jalna minhum mahum fihim birahmatika ya arhamar rahim. Kalau datang keraguan di hatimu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari akhir, teman-teman saya sekalian, jangan disimpan, tanya sama ulama.